Selamat sore semua yang ada di Las Vegas. Selamat sore. Yang di Indonesia selamat pagi, yang di Australia selamat siang. Baik, terima kasih dengan tim semua pelayanan yang memberikan kesempatan untuk saya berbagi. Ada Bapak Pak juga. Iya, Pak Yongki dengan bersama istri nanti akan sharing. Oh, sebentar, maaf. Di Instagram keluar dulu ya, nanti kita sambung lagi. Oke, lupa. Ya. Lagi sekali terima kasih Bu Gembala dan semua tim pelayan. Dapat kalian bertiga sampai musiknya. Baik, kita mau belajar firman Tuhan. Saya mulai dengan satu pertanyaan. Ya, pertanyaan bagus sekali. Menurut saudara, waktu Tuhan Yesus harus menderita, ya, dari Taman Getsemani, dia ditangkap, diadili dengan tidak adil, divonis hukuman mati, disiksa sampai naik ke Golgota. Dia sukacita atau menderita? Gak usah takut salah, gak ada yang hukum kalau salah. Dia sukacita atau menderita? Salah semua. Dia itu bersukacita. Kita lihat ayat ini, Ibrani 12 ayat 2. Maka itu kalau kita memperingati Jumat Agung, lalu semua suasana seduh kayak di kuburan, itu salah. Amin. Sebab Yesus itu bersukacita. Ini buktinya. Mana ayatnya? Ada di Hebrew 12 verse 1. Ibrani 12 ayat 2. Kita lihat ayat. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kemana? Halo, baca dong, kemana? Dalam kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tapi tekun memikul salib ganti. Nah, selama ini bilang Yesus menderita, salah. Dia itu bersukacita yang disediakan bagi dia. Saya langsung baca bahasa Inggrisnya. Mana dia? Who for the joy. Oh, ada yang amin. For the joy that was set before him. Sukacita. Kenapa dia bersukacita? Kita lihat Yohanes pasal 16. Ayat 41 atau 21? Coba ayat 21 dulu. Yohanes 16. Mengapa Tuhan Yesus waktu dia menderita disiksa? Oke, siapa yang belum pernah nonton filmnya Mel Gibson, The Passion of Christ? Hari ini pulang kebaktian harus cari itu di Netflix atau di YouTube. The Passion of Christ. Kalau saudara belum pernah nonton film itu, maka saudara belum Kristen. Lu serius? Saudara, ada puluhan film tentang Yesus. Hollywood paling hebat buat film Yesus banyak sekali. Betul? Tapi hanya ada satu film yang sangat otentik dan genuine tentang penderitaan Tuhan Yesus, yaitu filmnya Mel Gibson, The Passion of Christ. Berkali-kali saya nonton itu. Ketika sampai adegan dia dicambuk, sampai tercaput dagingnya dibunuh, itu saya pasti nangis. Saya sampai heran. Dan itulah dia. Ternyata dia bersukacita, bukan menderita. Kenapa? Mana ayatnya? Yohanes 16 ayat 21 atau 41? Coba 21 dulu. Elwan bacakan, ada yang nulis nggak?
Seorang ibu yang melahirkan itu menderita, tapi dia sukacita. Nah ini dia. Ini ayat berapa? 21 ke 41? 21. Saudara, ini loh sukacita Tuhan Yesus. Dan semua yang pernah melahirkan akan tahu ini. Yang belum pernah melahirkan, apalagi kita laki-laki gak pernah tahu, tapi bisa membayangkan. Seorang perempuan ngapain? Berduka cita pada saat dia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. A woman when she is in labor has sorrow because her hour has come. But as soon as she has given birth to the child, she no longer remembers the anguish for Masih ingat ketika salah seorang tentara Romawi menusuk lambung kiri Yesus? Masih ingat? Masih ingat? Saya tanya jawab. Nanti makan satu. Semangat makan. Oke. Sorry. Tapi sudah nggak semua. Masih ingat? Ya. Apa tujuan tentara Romawi itu menusuk lambung Tuhan Yesus? Untuk memastikan sudah mati atau belum. Karena selama sekian banyak kali mereka mengeksekusi mati penjahat-penjahat disalib, mereka belum pernah menyaksikan Yesus disalib itu matinya cepat. Biasanya bisa berhari-hari gak mati-mati. Maka itu ketika gak sampai 6 jam, kan jam 9 disalib, terus jam 3 dia menyerahkan nyawa. Gak sampai 6 jam mati, gak mungkin. Tapi kan di atas terus salib itu gak mungkin dia naik terus ngetesin kamu mati atau gak, dipukul-pukul gitu. Maka dia tumpah untuk membuktikan. Masih ingat Alkitab bilang apa yang keluar? Aneh. Harusnya yang keluar cuma darah, nggak perlu ada air, karena di diri. Nah, semua wanita tahu. Satu-satunya peristiwa kalau ada seorang mengeluarkan dari tubuhnya air sampai darah, itu hanya waktu ibu melahirkan. Setuju? Nah ini loh. Siapa yang lahir waktu dia mati? Jawabannya, loh, siapa yang lahir waktu dia mati? Siapa yang dilahirkan oleh Tuhan Yesus waktu dia mati? Kita bajingan ini. Amin. Jangan saudara marah kalau saya katakan ini. Pantas enggak saudara dan saya disebut pastor? Jawab. Loh, pantas enggak? Loh, cuma satu orang. Pantas. Ini penjahat semua. Berapa hari yang lalu ada seorang tanya kepada saya, mengapa waktu dia tergantung di kayu salib, menjelang waktu terakhir dia mau menyerahkan nyawanya, terus dia berteriak, Tuanku, kenapa kau tinggalkan aku? Pernah dengar? Dalam bahasa Ibrani, Eloi, lama sabachthani. Saya jawab pada orang itu, waktu Yesus tergantung itu, dia 100% manusia. Jadi dia bukan Tuhan. Kalau dia Tuhan, nggak bisa mati. Maka itu ketika dia tergantung, dia berteriak, Tuhan, kenapa kau tinggalkan aku? Saya mau beri contoh. Dosa itu menjijikkan atau bersih?
maka itu maaf. Saya tahu buat orang Amerika kata ini jelek, tapi saya harus ngomong bastard. Betul? Sebastard apa kita dengar? Kalau dosa seorang manusia itu cuma satu tetes, Tuhan Yesus nanggung berapa banyak dosa? Nah, jawab. Ya banyak itu berapa itu kira-kira. Yang hidup sekarang berapa miliar manusia di dunia? 8 billion. Betul? Bukan 8 million. Nah yang sudah mati sejak Adam itu berapa? Yang akan lahir setelah ini? Tuhan Yesus menanggung semua dosa manusia itu sekarang. Kalau dosa manusia itu cuma satu tetes, kira-kira bagaimana? Kira-kira bagaimana? Papa melihat anaknya ini menjijikkan. Wajah seorang cuma ngomong gitu. Lu aneh, wajah seorang aneh benar. Ayo yang serius, kalau mendengar firman tanggapi. Kira-kira tubuh Tuhan Yesus ada nggak yang masih kelihatan bersih? Oke, saya punya kesaksian luar biasa. Ini terjadi tahun 80-an. Satu hari teman baik saya waktu saya belum menikah melahirkan anak pertama. Sibuk sekali saya sampai nggak sempat mengunjungi. Satu hari ketika anak ini sudah umur 8 bulan, saya baru sempat mengunjungi. Nah ketika saya mau ke rumah teman ini, tanpa saya sengaja saya harus pergi dengan 2 orang lain, tapi 2 orang ini nggak kenal keluarga ini. Ya udah akhirnya, jadi nggak apa-apa ya kamu ikut yang nemani saya untuk nengok anak teman saya baru punya anak, apa sekalian kenal. Udah, kami sampai ke rumah mereka, kami bertiga sore ini kisah luar biasa. Ternyata bayinya tidur. Kami nggak mau ganggu lagi. Terus kami ngomong-ngomong berlima di ruang tamu bersama kami. Enak-enak ngomong. Ini si mama berdiri dan teriak, aduh! Kaget nggak sebagai tamu? Karena kami nggak sempat tanya kenapa dia lari ke kamar bayi. Nah suaminya menenangkan kami. Iya, 30 menit yang lalu harusnya anak ini bangun. Kok nggak ada suara? Oh ya sudah, bisa bayangkan ya. Kami berempat masih cerita. Belum semenit, kaget kami belum hilang. Dari dalam kamar dengar jeritan lebih ngeri. Wah, gitu. Tanpa dikomando kami berempat berdiri bersama-sama. Melihat ke kamar itu ada apa? Saudara, ini adegan yang sekali saya lihat hidup. Dan saya bilang itu nggak mau lagi cukup. Ada apa? Maaf ya, jangan rasa jijik atau macam. Rupanya bayi ini terlalu kuat. Jadi dia sudah bangun setengah jam yang lalu, maaf. Dia bisa buka ampasnya itu, dia buka. Iya, ternyata sudah sebelum pernah lihat adegan. Sejauh kaki dan tangannya ini, tempat tidur penuh kotoran dia. Kepalanya, mukanya semua. Oke, kita tahu. Kira-kira kalau saudara di situ tuh mikir apa? Cici, oke. Tapi saya tanya, mamanya Cici. Itu saya nangis. Ada babysitter yang di situ. Ayo. Ada ya? Oke. Itu channel. Ada ya? Pernah lihat induk kucing gendong anaknya? Gimana caranya induk kucing gendong anaknya? Digigit tengkuknya. Nah saya tanya, kira-kira mama ini ngangkat bayinya pakai tengkuknya, terus ke kamar mandi, terus dipotong-potong di bak. Ayo, lu kira-kira gitu tidak sih? Enggak, saudara. Walaupun ada babysitternya, saya tuh hanya mikir, maaf. Sebenarnya suka makan juga, terus
digendong oleh mama, dipeluk, dibawa ke kamar mandi. Langsung saya ingat ayat, Tuhanku, Tuhanku, kenapa Engkau tinggalkan aku? Karena hari itu di hadapan Bapa di surga, Tuhan Yesus sangat menjijikkan. Saya nangis melihat adegan itu. Nah, si suaminya bayi, papanya bayi tanya, kenapa kok? Kan aneh bukan? Terus saya cerita. Saya tanya, sekira-kira saudara dan saya lebih kotor atau lebih bersih dari bayi? Jawab. Ini kita ini lebih kotor. Maaf ya, maaf. Sekotor-kotornya kotoran. Tapi kalau kotoran kita sendiri kena kita, beda nggak dengan kotoran orang kena kita? Mau saya tanyain. Apa bedanya? Nggak mau. Yang Yesus tanggung kenajisan kita. Sukacita. Walaupun kotor, karena walaupun kotor, ini mama tetap sukacita karena Papa kita. anaknya. Kok susah begitu ya ngomongnya? Walaupun kotor itu maka itu penderitaan yang luar biasa ternyata buat Yesus dia itu bersukacita. Karena lahir mantan-mantan bastard itu diakui menjadi anak. Amin. Maka itu Matius 5 Tuhan Yesus mengajar, jangan kau suka menghakimi orang. Betul? Jangan kau angkat telunjukmu. Maka itu saudara mendengar gosip ataupun berita benar tentang kejahatan seseorang. Catat ya. Mendengar gosip ataupun itu fakta, saudara dan saya tetap harus tutup mulut. Oh, amin. 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 Itu ajaran Tuhan Yesus. Kenapa kita suka gosip? Matilah kamu dalam nama Yesus. Karena orang tukang gosip itu setan. Setuju saya ngomong ini? Rusak banyak kehidupan karena mulutnya. Maka itu mengapa Tuhan Yesus melarang kita, jangan kau menunjuk orang lain, periksa diri. Kenapa Tuhan Yesus berkata, balok di matamu kamu gak lihat, tapi potongan kayu kecil di seberang laut kamu lihat. Itu kebencian Tuhan. Maka itu sebelum kita judge someone, duduk sebentar, periksa. Maka itu salah satu kejahatan manusia. Dengar kalimat. Salah satu, ada banyak kejahatan kita, salah satu. Enggak ngaku awas. Kita yang namanya manusia ini lebih gampang dan lebih pintar melihat salah orang atau salah diri sendiri. Kurang ajar. Itu seluruh kurang ajar. Stop. Melihat peristiwa penderitaan Tuhan Yesus tapi dengan sukacita. Tuhan berharap mulai hari ini nggak ada lagi orang suka menghakimi orang lain. Amin. Stop. Lihat mantan bastard ini. Tujuh. Lihat, ingat kejahatan. Nah, saudara, apa sih yang menghalangi untuk kita mengerti pengorbanan yang begitu luar biasa? Tapi kenapa hidup ini nggak berubah? Boleh saya katakan kalimat ini? Saya beri contoh. Tuhan Yesus punya berapa murid?
Itu inti 12. Kalau cuma 12 itu dikit atau banyak? Banyak. Dikit itu 12 tidak. Dari 13 yang bengkok, yang miring berapa? Ayo, berapa yang jurut? 1, 2, 3, seperti itu enggak? 1. 3, masa lupa? Siapa yuk? Misalnya yuk, Yudas dulu ya, Petrus, Thomas. Saya tanya, apakah Tuhan Yesus khotbah untuk yang 9 murid dengan yang 3 murid berbeda atau sama? Sama. Yakin? Betul? Ya betul. Tapi pertanyaan kita, dengar bahan khotbah yang sama, diajar oleh pribadi yang hebat, Tuhan Yesus Kristus. Kenapa ada yang 3 murid? Karena tanya itu. Loh, pernah nggak saudara menanyakan itu? Harus kita tanya. Sekarang saya tanya balik. Bisa nggak kita jadi salah satu bagian? Nah, kita harus menanyakan. Yang ngajar Tuhan Yesus, yang mendengar bisa sama. Maka itu pertanyaannya, saudara. Dari waktu ke waktu kita menjadi murid Tuhan Yesus, menjadi orang percaya, menjadi anak-anak Bapa di sini. Saya tanya lagi, bisa nggak kita seperti mereka kita? Jawab yang lain. Bisa, tapi jangan sampai rohani. Kemungkinan kita jatuh dalam dosa itu kemungkinan kecil atau kemungkinan besar? Besar. Kita manusia. Nah, saya mau pakai kalimat. Apalagi masih doyan duit. Loh, betul tidak? Apalagi masih doyan duit. Kemungkinan jatuhnya itu lebih besar. Ayo kita belajar. Nah, inilah penghalang yang kita temukan di Alkitab. Mengapa berulang-ulang kita memperingati penderitaan, kematian dan kebangkitannya, tak ada perubahan di hidup kita. Yohanes 13 ayat 31. Kita lihat ayat itu. Yohanes 13 ayat 31. Yohanes 13 ayat 31. Lihat, ngeri sekali. Ini aneh, teman. Sesudah siapa yang pergi? Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus. Kapan? Lah, ada bahasa kapan? Saya tadi baca. Sekarang. Artinya, begitu Yudas pergi, sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Tuhan dipermuliakan di dalam dia. So, when he had gone out, Judas, Jesus said, now the Son of Man is glorified and God is glorified in him. Saudara lihat cara intonasi saya, Pak. Jadi waktu Tuhan Yesus ngomong, loh, ayatnya lagi, sesudah Yesus pergi, berkata Yesus, itu berkata dengan antusias atau lemes. Sekarang manusia itu benar. Ngomongnya bagaimana? Antusias. Pertanyaan berikut. Berarti selama Yudas masih ada. Ini bahasa Jawa, bahasa Surabaya. Tuhan Yesus nyempat-nyempat, nahan-nahan. Nah, bukan mungkin iya. Tapi itu loh hebatnya Tuhan. Pertanyaan berikut. Kira-kira untuk ngusir Yudas itu buat Tuhan Yesus gampang atau susah?
Gombong semua. Saya pikir, ya. Kalau memang gara-gara Yudas, Yesus dipermuliakan, kenapa nggak diusir dari Allah? Siapa bisa jawab? Ayo, kenapa? Belum saatnya mikir rohani itu belum saatnya. Ya ngomong ke jawabannya, dia bilang belum saatnya. Kenapa? Betul. Yesus sangat mengasihi Yudas dan memberi kesempatan. Pertanyaan, kan salah satu di antara mereka tanya, kan sudah tersiar gosipnya, gosip loh ya. Ada yang menyerahkan Yesus di antara 12. Betul? Lalu salah satu tanya, guru, kira-kira siapa? Itu hebatnya Tuhan Yesus. Walaupun dia tahu, tapi dia tidak pernah menunjuk. Tapi dia beri syarat, isyarat. Siapa nanti yang akan mencelupkan makan ini di mangkok sup yang sama? Ya, kalau kita Yudas mendengar itu, bakal hati-hati nggak untuk nggak bareng mencelupkan? Cepat jawab Mas. Betul? Supaya nggak ketawa. Tapi setan itu tetap setan. Betul? Setan itu tetap setan. Di dalam terang dan kebenaran, setan nggak bisa sembunyi. Di situ kita harus mikir. Jadi hati-hati dengan Yudas ini. Akhirnya ketahuan. Malu dan langsung Yudas pergi. Saya tanya, dosanya Yudas dengan dosanya Petrus, siapa lebih besar dosanya? Enggak. Kalau sama saya nggak nanya. Ayo, usah kita diskusi, kita ini belajar. Pasti jawabnya Yudas. Tidak. Petrus. Ya sudah pasti Petrus cuma 2 orang doang. Mengapa saya berani berkata dosa Petrus lebih jahat? Nah, nyangkal berapa kali? Salah, nggak baca kitab ini. Petrus 7 kali loh nyangkalnya. Oke, 3 kali itu barengan di depan halaman rumah imam besar Kayapas. Penyangkalan keempat, waktu Maria Magdalena, karena dia ini murid pertama yang kekubur pagi-pagi itu. Yesus bangkit, karena malaikat memberitahu dia, nggak ada di sini yang kamu cari, dia hidup. Dia pulang ke kota lagi, memberitahu semua saudaranya, Yesus bangkit, nggak ada. Itu percaya nggak? Jadi nyangkal ke yang kelima, Maria ibu Yesus mendengar. Hah, betul. Dia ngajak murid perempuan lain untuk ngecek ke kubur. Betul, nggak ada. Balik lamanya ibu Yesus memberitahu yang lain. Itu percaya nggak? Yang keenam, hitung saja. 2 murid lagi kecewa pulang kampung. Kampung mana kampung mereka? Emmaus. Lukas 20. Ketemu Yesus nggak di jalan? Ketemu. Kaget mereka. Alkitab penulis mereka balik ke Yerusalem lagi memberitahu. Itu percaya nggak? Nah, yang ketujuh ini paling kurang ajar. Yohanes 21. Dia kembali hidup yang lama. Apa itu? Ayo cari ikan. Padahal di Lukas 5, baca nanti di rumah ya. Saya nggak baca di sini, dingin nanti masakan. Baca di rumah. Lukas 5 itu perjumpaan pertama Simon yang diganti Petrus oleh Tuhan Yesus itu jumpa. Mengalami mujizat yang luar biasa. Begitu terkagum-kagumnya si Simon kepada pribadi hebat ini, dia tersungkur. Lukas menulis dan berkata, aku mau ikut engkau. Karena Tuhan Yesus mendengar si Simon ini mau ikut Yesus. Maksudnya selain berubah namanya jadi Petra atau Petrus, terus ngomong apa? Mulai hari ini kamu bukan lagi penjala ikan, tapi penjala manusia.
Itu jelas ditulis oleh Lukas. Dia kenapa ketika dia kecewa kok kembali nangkap ikan? Nah ini pelajaran penting buat kita. Rupanya, walaupun nggak ada ayatnya, tapi percaya. Perahu dan jalan yang masih disimpan oleh Yudas. Loh betul nggak kalau dari mana dia dapat? Maka itu yang tinggal di Las Vegas, yang pernah judi, kerasukan judi, jangan simpan kartu, jangan simpan dadunya, jangan simpan. Ini kenang-kenangan. Awas, ngerti maksudnya? Ayo yang ikutan mabuk dulu. Saya tuh kadang-kadang heran, lihat botol-botol kan bagus-bagus ya. Bisa iya atau tidak? Ya, saya kan harus suara minum atau enggak? Saya cuma tanya, botol-botol baru kan bagus-bagus bukan? Nah, apa sih suka simpan jadi souvenir? Pornografi atau apa saja yang kita pernah lakukan di masa lalu. Setelah kita 100% jadi murid Tuhan Yesus dan anak Bapa di surga, jangan simpan di rumah. Karena bisa terjadi seperti Petrus jadi Simon lagi. Dalam kelemahan kita bisa lemah nggak sebagai manusia? Nah, ketika setan tahu kita masih simpan barang yang dulu, ya panggil. Tapi kurang ajarnya si Simon ini, dia kalau dosa harusnya dosa sendiri, ngajak yang lain anggap ikan. Goblok Tuhan suka kok mau ikut gitu. Makanya itu hati-hati. Jadi berapa kali Petrus nyangka? 7 kali. Dan di Injil Markus ditulis ketika seorang anak perempuan kecil lewat ketika Petrus kedinginan ya berdiam itu hadapi. Aku tahu loh kamu pernah ikut orang itu. Masih ingat gadis kecil. Tapi Markus menulis sumpah. Aku nggak pernah kenal dia. Kira-kira kalau Yesus model kita apain mereka? Nggak kenal dasmu pun. Nggak tahu bahasa tanya itu apa. Nggak kenal enak saja. Loh betul? Kamu pernah mau pulang aku tolong? Kalau Yesus orang Surabaya, Romo tak kelar pisan kon. Nggak usah tahu apa. Kalau tahu begitu, tenggelamkan sekali kau. Nggak usah bertanya. Bisa nggak? Tadi model kita seperti ini. Tidak ada murid selain Petrus yang mengalami semua mujizat Yesus. Mertua sembuh, siapa itu? Petrus. Jalan di atas air, Petrus. Telinga Markus yang kepotong ditempel lagi, Petrus. Maka itu mujizat tidak jaminan kita tetap setia kepada Tuhan. Itu jangan kejar mujizat. Israel itu loh, masih ingat nyebrang laut? Bukan nyebrang got loh, ingat ya? Laut, betul? Apa mujizat pertama yang mereka lihat? Ini salah, nggak becek. Alkitab menulis mereka berjalan di atas tanah yang kering. Ayo, siapa sehebat-hebatnya Las Vegas? Kalau hujan terus beceknya perlu berapa jam nggak baru kering? Bahkan bisa berapa hari, bukan? Nah ini laut jutaan tahun, begitu dibelah kok langsung kering. Itu mujizat. Yang kedua, kira-kira kalau ada orang punya darah tinggi lewat di lorong itu, lorong bayangkan, betul nggak? Nah, kiri kanan ada apa? Dan bukan cuma ya kita berenang-berenang itu sudah tahu. Betul? Nah, bukan Pak Hormat aja. Nah, mas ada dinding kacanya setebal itu? Saya kok jawab. Ada nggak pakai dinding kaca? Ayo kira-kira kalau kita di situ, kalau nggak stroke saya bisa ngompol. Kira-kira dari 4 juta orang ada yang coba-coba memasukkan tangannya ke air itu enggak? Ada. Berarti anak-anak kecil yang ngerti? Maka itu saudara, kalau kita belajar Alkitab pakai logika anak-anak, firman itu hidup.
Tapi kalau kita belajar Alkitab pakai logika teolog, Alkitab jadi mudah. Susah itu ngerti, karena teologi itu sama dengan geologi, biologi, psikologi, antropologi, yang lain, ilmu semua. Nah Tuhan itu gak bisa diilmukan, goblok. Mau ngilmukan Tuhan model apa? Maka itu kata teologi itu 100% salah. Teo itu Tuhan. Kita hanya bisa menerima karena iman. Kita nggak perlu mempelajari Dia baru kita percaya. Sombong kan? Saya punya istilah bahasa Surabaya lagi. Otak kita itu lebih besar dari bakpao Las Vegas. Mau coba masukkan Tuhan yang tak terbatas. Begini kata orang Surabaya, beledos otak ini. Tahu kata beledos? Meledak. Meledak. Nggak sanggup otak ini mempelajari Dia. Itu jangan sombong yang belajar teologi. Karena Dia nggak bisa dipelajari, betul? Dia hanya kita bisa percaya. Makin belajar tentang Dia, makin gila. Loh, betul mau belajar apa tentang Dia? Justru kita belajar dari Dia, bukan mempelajari Dia. Ini kalimat itu. Saudara, jadi Petrus ini, jadi dosa Petrus jauh lebih jahat daripada dosa Yudas. Yang terakhir, bukan rekor pausi panjang, itu dosa Petrus. Kenapa? Saya pernah berkata lebih besar dosa Petrus. Karena kalau ada Yudas, saya akan menyukai Yesus. Nah, apa jadinya kalau Yesus tidak disalib, dihukum mati untuk kita? Basta tinggal atau basta? Maka itu terima kasihlah kepada Yudas. Walaupun kita tidak mau pakai nama Yudas untuk anak lagi kita. Betul, tapi tetap berterima kasih. Nah, penghalang utama kita yang tiap tahun memperingati Good Friday Passover, tapi hidup nggak berubah. Tukang marah makin tahun makin marah, tukang gosip makin cerewet gosip, yang dosa makin berdosa, nggak ada perubahan. Karena kita masih karena kita masih memelihara Yudas di hidupnya. Maka itu kalimat yang Yesus katakan, sesudah Yudas pergi, baru dia dipermuliakan. Yudas sudah lama mati, betul? Jangan coba cari kuburannya kapan-kapan. Tapi roh Yudas masih hidup sampai hari ini. Percaya saya katakan kalimat. Bahkan kalau saya boleh katakan, roh Yudas itu masih ada di dalam gereja. Hampir tidak ada gereja yang tidak ada Yudasnya di dunia. Dan biasanya gereja yang banyak Yudasnya itu kalau uang kolektornya banyak, pasti jadi berubah. Cari gereja-gereja di Amerika juga sama kok. Coba saya tanya, gereja yang sering ribut itu yang saldo kasnya pasti banyak. Ya itu salah. Yang selalu nol kasnya aman. Karena nggak ada diributkan. Loh betul. Saya ini pernah jadi pendeta 13 tahun lebih. Waktu saya mengganti pendeta sebelumnya, karena saya sudah tahu Yudas itu ada, bendaranya nggak diganti. Ya itu urusan organisasi mereka. Ya saya terima saja. Tapi saya bilang pakai bendara yang lama ini. Selama saya jadi kepala, kas harus nol. Lu bisa? Bisa aja. Nah waktu itu ya belum ada sistem bank, ATM nggak ada. Ya yang keluaran tahun 80-an pasti nggak ada. Pakai belangku wesel. Dulu dia Mayanggi masih ngalamin belangku wesel ya. Dulu ya sulit menerangkan. Google mungkin masih ada. Nah jadi saya bilang, setiap selesai kebaktian, sebelum selesai kebaktian, setelah persembahan diambil,
harus dihitung langsung. Bahkan saya nggak mau ada kantor. Gereja kami ada 5 pintu, 2 di kanan, 2 di kiri, dan pintu utama. Nah, waktu saya jadi gembala, saya letakkan 5 kotak. Saya bilang yang mau beri. Karena pengalaman saya ada berapa kali kejadian cincin itu jatuh ke kantong kolektor, kunci mobil, ya karena cepat-cepat bukan? Jadi repot kalau begitu. Ya udah, jadi yang mau kasih jangan kasih, nggak usah dikontrol. Dan belum selesai kebaktian harus dihitung jumlahnya berapa. Nah, setiap minggu itu akan diumumkan siapa yang minggu lalu perlu ke dokter. Ya zaman itu belum ada BPJS, belum ada macam-macam. Ya kuatan siapa yang perlu kontrak rumah semuanya. Dan itu diumumkan hari minggu itu. Nah setelah tahu semua keperluan jemaat segitu, bayar anak sekolah semua saya umumkan. Itu, saudara percaya, selalu lebih. Begitu bendaranya, pertama saya perang dengan dia. Nggak bisa. Nanti kalau bayar listrik bagaimana? Itu kan cleaner bagaimana? Uang dari mana kalau nol terus? Nah saya pakai sistem di Sarasota. Saya pilih 7 orang pengusaha di gereja saya. Ya 7 orang yang punya uang. Saya bilang, kalau tengah-tengah minggu ada saudara yang perlu, boleh nggak pinjam dulu dari kamu? Saya bilang pinjam. Nanti minggu akan dibayar kalau ada kolektor. Saudara luar biasa. Ayo depan sini anak sampai di sini. Ya saya bilang, itu berjalan terus saudara, luar biasa. Selalu lebih, enggak pernah pasal lebih. Nah setelah dihitung ada lebih, saya bilang saya sudah punya di belangku besar itu ada alamat teman-teman saya pendeta-pendeta di desa-desa Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa. Tolong isi belangku-belangku ini, pokoknya sampai uang itu habis, harus mau. Bendaranya akhirnya sadar. Terus dia bilang setelah masuk tahun kedua, iya loh, pertama kali saya jadi bendara gak pernah stres. Enak. Kenapa gak stres? Ya karena nol terus. Kalau ada isinya stres, ini dapat semua. Hebat ya? Nah, saya harus pakai cara itu, gereja-gereja nolkan saja. Kalau kamu ngomong pada pengusaha, bagaimana sih kok kebalik? Yudas sudah lama mati, tapi rohnya masih ada. Catat 3 kriteria roh Yudas. 1, mata duit. Bahasa Inggris apa sih mata duit? Apa? Green eyes. Green eyes. Apa? Agreement? Dollar eyes. Dollar eyes. Mata duitan itu masih. Ini jahat. Selama murid-murid Yesus bicara apa saja, nyebut uang lebih dulu. Itu Yudas. Jadi roh Yudas gampang ketahuan. Kemarin kami masih ada di Pasadena. Saya baru tahu itu. Ada Earth Cafe ya, URTH itu. Ternyata itu legendaris. Sampai saya bilang, saya sudah ratusan kali nih ke LA. Kok nggak pernah ada orang ngajak saya ke sini? Nah, akhirnya diajak oleh salah seorang anak saya. Udah, enak juga kafenya. Terus tiba-tiba salah seorang anak kami, saya tahu dia itu kuliah online, ya kampusnya di Pasadena. Terus saya tanya, coba lihat alamatnya gimana? Ya ampun, ternyata kampus anak kami ini pasti di depan Earth Cafe itu. Earth Cafe ini nomor 594. Nah, yang dia 595, yang dia punya 594 di seberangnya. Langsung saya video, saya foto, betul itu kampus saya karena dia online tahu. Terus dia tanya begini, mahal gak di sini? Nah, saya paling nggak suka kalau ada orang ngomong apa itu kata mahal. Apalagi orang Indonesia mau belanja apa berapa rupiah? Ampun, orang nggak begitu. Ini ciri-ciri roh Yudas. Jangan tersinggung
orang yang normal kalau belanja itu lama? Kita semua, kita semua orang jujur diberkati. Serius, kenapa orang pelit kalau belanja lama? Bukan mikir, ngitung bukan, cari yang bagus tapi murah. Pegawai pabrik dewe, buat aja pabrik sendiri. Betul nggak? Saya ini kalau belanja paling cepat. Aduh, kalau lu gimana? Ya saya kasih orang, nggak salah beli. Nggak repot saya. Sejak saya masih remaja, sudah ada konsep di hidup saya. Nggak tahu itu dari siapa, saya tahu dari itu. Sampai hari saya aku. Kalau saya punya apa saja, termasuk rumah loh. Kalau saya nggak suka, saya nggak akan jual. Saya akan tanya, siapa perlu pakai? Apa saja. Saya nggak pernah jual lagi barang saya. Dan itu jadi kesaksian buat banyak orang yang beruntung. Bahkan kalau pas saya baru beli sesuatu, belum saya pakai, saya taruh di rumah, lalu ada datang, kok bagus ya, mau ambil aja. Bukan saya sombong, tidak. Jadi mulai hari ini jangan belanja kelamaan. Dan ada roh sudah sebenarnya. Sudah milih sampai yang punya toko jengkel. Ini begitu banyak ada yang dibeli lagi. Kita ini toko sebelah. Ayo cucu kalau kita punya toko ada pelanggan gitu jengkel. Ya, jengkel ya. Maka itu sudah seperti itu dia orang kayak begitu. Maaf. Ciri kedua roh Yudas, pengkhianat. Pengkhianat itu gak setia. Ya, tadi dalam perjalanan dari Los Angeles ke Las Vegas, kami diskusi di mobil. Salah satu pertanyaannya begini, bisa nggak? Ya, kita ini susah untuk setia kepada Tuhan. Nggak ada susahnya. Kalau kita stick, kalau kita tetap di sana. Terus saya beri contoh. Suami yang begitu mencintai istri, istri yang begitu mencintai suaminya, mungkin nggak akan belok lihat orang lain. Yang setia kok gimana? Nggak mungkin. Kalau di hati suami satu-satunya cuma istri itu, di hati istri cuma satu-satunya suami itu. Nah, kira kemarin saya beri contoh tadi, kemarin pagi kami diundang ke satu perusahaan besar milik orang Indonesia. Nah, terus ketika saya dibawa masuk ke gudang, gede sekali. Ada orang nyapa saya. Ada dia masih di Papua ya. Loh, kaget bukan? Nah, ternyata dia pernah dengar saya khotbah di salah satu gereja di Los Angeles. Oh iya, saya masih di Papua. Gitu. Nah, ini pemilik perusahaan, loh, kenal? Iya tahu di Papua. Nah, itu dia. Ini salah satu karyawan kami yang pertama. Ada berapa orang saja? Setia luar biasa. Dan perusahaan ini sudah hampir 30 tahun. Nah, saya cerita tadi di mobil. Orang ini mungkin dapat tawaran kerja lain. Tapi kalau dia sudah sadar, malas aku tinggal. Tergoda nggak dengan gaji lebih besar? Tidak. Ya tetap sini aja. Nah, itu. Maka itu pengkhianat itu adalah orang yang tidak setia. Yudas ini mengkhianati Yesus. Dia tidak setia. Nomor 3. Jadi jangan lupa roh Yudas pertama apa? Mata duit. Mata duit itu sama dengan pelit. Betul? Pelit itu untuk diri sendiri aja mikir-mikir kok. Karena ketemu orang pelit, untuk dirinya aja nggak mau cari yang bagus. Apalagi untuk orang lain, lebih parah lagi. Betul? Kedua, pengkhianat, tidak setia, selalu tergoda dengan banyak. Nomor 3 itu iri hati. Yudas itu iri. Nah, ini kita harus hati-hati dalam hidup. Jadi mulai hari ini kita memperingati hari Yesus ditangkap, diadili, disiksa sampai mati. Satu yang penting, tanya ke diri sendiri,
Ada roh Yudas nggak di hidup? Karena ini yang membuat kemuliaan Yesus tidak nyata di hidup kita. Tidak. Saya cuma saksi ya. Waktu kami bertiga masuk ke RKB itu, di depannya itu kami disapa seseorang. Nggak tahu kerjaannya apa, cuma dia itu animal lover. Jadi ada brosules, tapi kan nggak tahu kerjaan apa. Nah, ternyata ada 3 orang lain lagi mau datang. Jadi agak lama kami 1 jam lebih di situ. Pas keluar, dia masih ada. Jadi apa kami lagi orangnya ramah, namanya Chris. Tiba-tiba Roh Kudus gerakan saya. Tawar dia kopi dan roti. Chris, ayo, buy something. What? Diminum. Are you sure? Okay. Jadi saya balik lagi. Istri saya sama anak saya masih nunggu. Saya balik lagi. Dia milihnya lama sekali. Saya tahu dia sopan. Saya berkata, choose the best you want. Dia melihat ke saya. Are you sure? Ya. Belum dia milih saya. Who are you? I'm a pastor from Indonesia. Oh iya. Saudara dia akhirnya milih. Nah saya nggak tahu itu. Monkey granita. Itu apa saya nggak tahu. Terus saya bilang, oh kamu animal lover. Waktu milih monkey. Saya nggak tahu di mana. Terus kamu milih, oh iya, cake-nya banyak. Saya milih yang paling suka, walaupun mahal aku banyak. Udah dapat, pas saya mau ke kasir, melihat ada menu. Guys, kalau ini pasti kurang. Kamu dari tadi sudah berapa jam berada di sini? Kemudian, are you sure? Iya. Jadi dia milih yang vegetarian apa gitu. Maaf, saya cuma cerita. Saya bayar hampir $30 untuk orang saya nggak tahu. Saya tahu buat orang ini banyak hal yang aneh. Begitu saya bayar. Ada satu kalimat istri saya jadi saksi. Ini I help you. Langsung dia perlu saya perlu dia. Dan saya berkati dia. The Lord Jesus bless you. Nah pas kami mau balik lewat situ lagi, dia ngawin. Langsung dia minta IG saya kasih. Nanti malam saya cek Instagram saya, dia kontak. Nah orang Brit tak suka cerita begini. Betul? Ngapain? Hampir 30 orang. Ayo buka. Nah saya cerita kepada anak saya, di Indonesia pun saya begitu. Kemanapun saya pergi makan, ya, turun dari mobil, yang saya cari tukang parkir. Saya tanya, sudah makan belum? Kalau belum, saya akan belikan. Bukan di warung, ya di restoran saya makan ini. Kalau saya makan di 15, semua pengamen yang datang, saya pasti ajak makan. Dan bungkus di rumah berapa orang? Karena itu hobinya Tuhan Yesus. Kalau ketemu orang pasti diajak makan. Kayak jangan suruh dia bayar. Setuju? Maka itu roh Yudas akan takut kumpul dengan orang yang generousnya luar biasa. Katakan. Nah kita hari ini kita belajar memperingati penderitaan kemenangan Yesus dengan luar biasa. Ada persamaan Tuhan. Biar kita nggak cuma menggunakan. Siap usia Yudas malam hari ini? Tuhan memberkati saudara semua. Saya serahkan kepada saudara.